Apa gimana Kak? Sehat apa enggak? Semuanya sehat ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah datang semua belum? Kurang satu? Selalu kurang satu ya? Ini sama nggak? Orangnya kalau sama-sama terus tuh mesti ditanyain tuh, kenapa? Beda Pak yang ini Pak. Beda-beda. Kalau beda-beda ya wajar lah. Kirain orangnya sama gitu kan, tuh mesti ditanya tuh, mesti ada. Kesempurnaan milik Allah Pak, jadi kita nggak bisa sempurna lah. Ya tapi nggak untuk itu kan, nggak sempurna. Nah ini udah semua ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan mendengarkan mengenai pelaporan. Sebuah siklus terakhir dari merupakan siklus utama di audit atas laporan keuangan, yaitu pemberian opini atau pelaporan. Tentu masih ada siklus-siklus lain yang penting juga, misalnya monitoring tindak lanjut ya, atas action plan yang sudah disetujui oleh manajemen untuk dilakukan atau untuk ditindaklanjuti. Gitu. Itu harus ditagih terus. Tapi memang di ultimate goal-nya memang memberikan opini. Kemudian yang kedua nanti kita akan lihat bagaimana sih BPK memberikan petunjuk penugasan-penugasan dalam masa pandemi ini, dalam masa yang darurat seperti ini, di mana aksesibilitas dan mobilitas manusia menjadi terbatas. Maka penggunaan teknologi dalam hal pembuktian dan juga penulisan laporan, diskusi, dan sebagainya harus dieksplor dengan sangat ekstensif. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan, nanti jam 8 saya ada menghadiri acara Karnaval Transformasi Kementerian Keuangan. Itu festival kok, karnaval, festival transformasi. Jam 9-nya ada apa ini? Pembukaan studi banding, kita mau benchmark benefit realization management di Bank Indonesia. Gitu. Jam 9 itu. Saya harus Pulau Nuwun. Jadi mungkin kalau kita nanti melewati jam 9, nggak apa-apa juga. Saya mungkin agak akan ngomong dulu di sana barang 5-10 menit paling. Kalau kita bisa berakhir sebelum jam 9 ya bagus juga. Nanti saya jadi di sana bisa tenang juga. Tapi cuma membuka saja sih, jadi mengantarkan teman-teman yang akan studi banding. Jadi 5-10 menit biasanya sudah selesai. Baik, dipersilakan kelompok 6 untuk mempresentasikan bahannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, selamat pagi juga. Kami dari kelompok 6, anggotanya saya Arif Arbenta, lalu ada Mbak Deveni, ada Mbak Mara, ada Mas Taufik,
Hari ini kita seperti yang sudah dikatakan Pak Alex tadi, kita akan membahas laporan pemeriksaan keuangan, jenis opini audit, dan pemeriksaan keuangan di masa darurat. Selanjutnya, Mbak. Next, Mbak. Jadi ada 5 agenda ya yang akan dibahas hari ini. Laporan pemeriksaan keuangan, opini audit, pemeriksaan keuangan pada masa darurat. Masa darurat yang dimaksud di sini bukan hanya darurat COVID ini, tapi nanti juga bisa digunakan di masa darurat yang lainnya ya. Kemudian ada pelaksanaan prosedur alternatif dan pelaporan, dan yang terakhir skenario pemeriksaan pada masa darurat. Next. Jadi di sini ada yang namanya metodologi pemeriksaan keuangan. Ini menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk memenuhi apa yang dijadikan target pada saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, pendekatannya ini berbasis risiko ya. Jadi pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir yaitu pelaporan. Nah, kita kan saat ini sudah sampai di pelaporan, jadi kita sudah ada di tahap yang terakhir ini ya. Next, Mbak. Yang pertama, laporan dalam pemeriksaan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan ini harus dilaporkan secara tertulis untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa. Nah, pemeriksa itu harus menyusun LHP-nya ini secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam laporan hasil pemeriksaan ini. Nah, fungsi-fungsi LHP ini sendiri ada 4 ini ya, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, kemudian menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan, membuat hasil pemeriksaan ini sebagai bahan perbaikan oleh entitas yang diperiksa ya ke depannya. Dan yang terakhir untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut atas perbaikan yang telah dilakukan oleh entitas yang diperiksa. Next, Mbak. Jadi ada 7 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pemeriksa itu harus menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan standar. Kalau pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan karena ada batasan lingkup yang cukup material, maka pemeriksa harus menyatakan itu di dalam laporan hasil pemeriksaannya. Yang kedua yaitu ada tujuan, ruang lingkup, dan metodologi. Pemeriksa itu harus menuliskan juga tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaannya itu secara jelas di dalam laporan pemeriksaan itu ya. Nah, informasi itu gunanya apa? Jadi supaya pengguna LHP itu bisa mengetahui maksud dan jenis pemeriksaan, dan juga memberikan perspektif terhadap apa yang dilaporkan. Jadi pembaca bisa menilai terkait kewajaran dari laporan pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Pemeriksa itu harus menyusun kesimpulannya itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, kesimpulan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ya atas pencapaian tujuan pemeriksaan. Jadi kesimpulan itu harus jelas dan juga meyakinkan, karena kesimpulan ini akan menjadi menjadi bahan pertimbangan bagi banyak pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah selanjutnya. Kekuatan kesimpulan ini ditentukan oleh bukti-bukti yang ditemukan dan yang meyakinkan, dan juga didukung oleh metodologi yang tepat. Selanjutnya, temuan pemeriksaan. Pemeriksa itu harus mengungkapkan temuannya itu dalam LHP ketika ada ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Nah, temuan pemeriksaan ini yang mengandung indikasi kecurangan disajikan dalam LHP juga tanpa menjelaskan secara mendetail apa yang kecurangan yang terjadi. Nah, namun pemeriksa lebih menitik beratkan penjelasannya pada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok
sesuai tujuan pemeriksaan. Jadi kita tidak secara langsung menyebutkan ada kecurangan, namun kita hanya menilai kalau ini ada kesalahan dan dampaknya terhadap laporan yang kita terhadap laporan keuangan yang kita periksa ini apa gitu. Selanjutnya ada rekomendasi pemeriksaan. Jadi rekomendasi pemeriksaan ini kan harus bersifat konstruktif juga untuk bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam selain pemeriksaan kinerja, apabila pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara memadai, pemeriksa juga bisa membuat rekomendasi. Khusus pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dalam bentuk investigasi, pemeriksa tidak perlu memberikan rekomendasi. Kemudian tanggapan pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa itu juga ketika setelah melakukan pemeriksaan, mereka harus mendapatkan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Namun, terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang pemeriksaan investigatif itu, pemeriksa tidak perlu meminta tanggapan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, rekomendasi pemeriksaan pada ILHP. Yang terakhir ada penandatanganan LHP. LHP ini ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, atau anggota dari BPK. Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi. Next, Mbak. Selanjutnya, kita masuk ke opini audit ya. Next. Jadi, pertama kita tahu apa itu opini audit keuangan. Jadi, opini audit laporan keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kejadian yang berhubungan dengan nilai ekonomi suatu entitas terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaporan dan sebagai bukti untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Next. Nah, jenis opini audit ini kan yang kita tahu terbagi dalam 5 jenis ya, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini audit tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat. Next, Mbak. Nah, jadi yang pertama ada opini audit wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan keuangan kan dikatakan wajar jika auditor ini tidak menemukan kesalahan yang material secara menyeluruh dari laporan yang diperiksa. Selain itu juga laporan keuangan yang diperiksa itu harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat ini tadi tidak bisa dikatakan wajar tanpa pengecualian. Nah, ada 5 kriteria lain yang dapat dikatakan menjadi syarat untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu laporan keuangan disajikan secara lengkap, dan juga bukti audit yang dibutuhkan itu sesuai dan lengkap. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, lalu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Jadi tidak ada penerapan prinsip akuntansi yang berbeda-beda setiap pembuatan laporan keuangan. Dan juga tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Jadi ini terkait going concern entitas tersebut ya. Yang next, Mbak. Yang kedua ada opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin tentang laporan keuangan yang disajikan secara wajar, namun karena ada hal-hal tertentu yang membatasi ruang lingkup atau ada standar akuntansi yang tidak ditaati, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan tersebut.
Dari pengecualian-pengecualian itu yang biasa terjadi itu apabila yang pertama bukti diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima oleh pemeriksa. Yang kedua, lingkup auditnya dibatasi, kemudian laporan keuangannya tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, kemudian prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam pembuatan laporan-laporan keuangan yang sebelumnya. Next. Jadi yang ketiga, opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Jadi opini ini diberikan dalam keadaan di mana auditor harus menambahkan paragraf penjelas terkait laporan keuangan yang diaudit, namun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah dinyatakan oleh auditor. Next. Opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP. Dan juga ada salah saji yang material di dalamnya. Jadi posisi keuangan yang ada di laporan tersebut itu tidak tersaji secara wajar. Selain itu, hasil usaha juga perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan kliennya ini tidak wajar dilaporkan pada saat penyusunan laporan keuangannya. Next. Opini audit tidak memberikan pendapat. Nah, kalau untuk yang satu ini, auditor ini tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa memberikan pendapat karena bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa laporan keuangan ini sudah disajikan secara wajar, atau juga ada penolakan karena pembatasan. Nah, ada dua kondisi yang secara jelas menyebabkan auditor tidak bisa memberikan opini atau pendapatnya, yaitu ada pembatasan yang luar biasa terhadap ruang lingkup auditnya, atau juga auditornya tidak bisa independen karena dia memiliki hubungan dengan kliennya. Next. Nah, yang ada sekarang kita masuk ke pemeriksaan keuangan pada masa darurat. Next, Mbak. Nah, jadi latar belakangnya karena perkembangan penyebaran virus corona ini semakin meluas ya. Jadi banyak negara yang telah mewajibkan entitas di negaranya untuk membatasi atau menunda kegiatan operasional bisnis. Tentunya untuk mencegah penularan dan juga penyebaran corona. Nah, hal ini kan secara langsung berdampak pada kegiatan-kegiatan seperti penyusunan laporan keuangan dan juga banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan itu terjadi salah saji karena mungkin ketakutan yang berdasar ya. Jadi ini memberikan tantangan bagi organisasi di seluruh dunia, entitas-entitas di seluruh dunia dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan ini sebagai bencana nasional. Nah, selain itu, pemerintah juga menetapkan bahwa beberapa entitas sudah menerapkan program work from home. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona, dan juga di BPK sendiri telah diterapkan work from home. Selain itu, kegiatan tatap muka seperti rapat dan juga kegiatan pemeriksaan itu dikurangi agar tidak terjadi kontak fisik yang terlalu sering ya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan penyusunan juknis di masa darurat ini supaya menjadi acuan bagi pemeriksa, sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan ini bisa dikembangkan strateginya
dan juga ini bisa digunakan bukan hanya pada masa corona, tapi juga pada masa darurat yang lain, agar pemeriksaan yang dijalankan ini tetap sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, situasi daruratnya nanti akan ditentukan oleh penetapan atau keputusan oleh pejabat yang berwenang. Next. Jadi ruang lingkup bentuk juknis ini disusun sebagai respon atas kondisi darurat dalam pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN, LKPD, Bank Indonesia, dan juga lembaga atau badan lain yang laporan keuangannya diperiksa oleh BPK. Nah, juknis ini mengatur metodologi pemeriksaan keuangan yang perlu ditekankan selama masa darurat. Metodologi pemeriksaan harus mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar audit sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN, pedoman manajemen pemeriksaan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dan juknis terkait pemeriksaan keuangan yang berlaku. Juknis pemeriksaan pada masa darurat ini ditunjukkan kepada pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan pusat maupun daerah. Next, Mbak. Nah, penggunanya yaitu ya para pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan di pusat maupun di daerah, termasuk para akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan untuk dan atas nama BPK. Jadi juknis pemeriksaan pada masa darurat ini diterapkan oleh pemeriksa sesuai dengan kondisi yang relevan berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksanya. Next. Dasar hukum. Jadi ada 7 dasar hukum terkait ini. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2017. Lalu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5 Tahun 2015. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9 Tahun 2017. Next. Selanjutnya ada sistematika petunjuk teknis. Nah, di dalam juknis ini ada terbagi dalam 5 bab. Yang pertama yaitu informasi mengenai latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup, pengguna, dasar hukum, dan sistematika penulisan juknis. Yang kedua ada gambaran umum juknis. Yang ketiga berisi prinsip-prinsip utama agar kualitas pemeriksaan tetap sesuai dengan standar. Yang keempat berisi pelaksanaan prosedur alternatif dan pelaporannya. Yang kelima berisi pemberlakuan, pemutakhiran, dan pemantauan juknis. Next. Nah, kemudian ini adalah gambaran umum terkait metodologi pemeriksaan. Secara umum metodologi pemeriksaan ini sama ya pada saat kondisi normal ataupun darurat ini. Namun pemeriksa diminta untuk kreatif agar dapat memilih atau menggunakan prosedur alternatif supaya bukti pemeriksaan yang didapatkan tetap terjaga kecukupan dan juga kualitas bukti-buktinya. Nah, petunjuk teknis pemeriksaan keuangan di masa darurat ini berisi prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan di masa darurat, khususnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang relevan, pengaturan dalam juknis ini juga dapat diterapkan pada kondisi darurat lainnya. Penerapan petunjuk teknis pemeriksaan di masa darurat ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemeriksaan dengan menerapkan dan mendokumentasikan pertimbangan profesional pada seluruh proses pemeriksaan. Next. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mara ya. Iya, siap.
Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai prinsip utama untuk menjaga kualitas dan pemeriksaan sesuai dengan standar. Mohon izin Pak Alex dan teman-teman, saya tidak menghidupkan video karena di sini sinyalnya sedang tidak stabil. Dalam bab ini akan dibagi 3 subbab, yaitu pertama adalah respon dunia, terutama lembaga institusi audit atau akuntansi terhadap pandemi, khususnya di tentang pemeriksaan. Terus yang kedua itu adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang ketiga itu adalah penerapan standar audit yang perlu diperhatikan. Next. Yang pertama itu ada tadi sudah saya ini yaitu publikasi internasional dan nasional untuk merespon pandemi COVID-19 terkait pemeriksaan. Di ini yang pertama itu dari IASP ya. Dalam salah satu publikasi yang diterbitkan IASP dengan judul Highlighting Area of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19 yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 menyebutkan bahwa menyatakan bahwa entitas yang diperiksa kini harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah terkait dengan bisnis dan operasinya, termasuk proses pelaporan keuangan, pengungkapan dalam laporan keuangan, dan kemampuan mereka untuk mempertahankan operasi di masa yang akan datang. Demikian pula pemeriksa harus menyesuaikan bagaimana mereka memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar opini pemeriksaan di tengah tantangan yang terkait, antara lain misalkan ada akses ke orang atau informasi, terus ada merevisi identifikasi dan penilaian risiko salah saji material tertentu, bisa juga mengubah prosedur pemeriksaan yang direncanakan atau melakukan prosedur pemeriksaan alternatif atau tambahan yang mungkin sesuai. Maka dari itu, dalam masa pandemi COVID ini, pemeriksa itu tetap harus memiliki awareness yang tinggi akan kemungkinan terjadinya kecurangan dan atau kesalahan termasuk penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dengan tetap mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam melakukan prosedur pemeriksaan. Next, Mas. Yang kedua itu adalah publikasi AIPA, yaitu American Institute of Certified Public Accountant pada 2020 menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul pada masa pelaksanaan pemeriksaan dalam kondisi pandemi. Ada beberapa masalah ya yang disebutkan dalam publikasi tersebut, yaitu yang pertama adalah observasi fisik atas persediaan tidak dapat dilakukan. Kita tahu sendiri ya bahwa pada masa pandemi ini akses ke tempat umum atau fasilitas umum itu memang dikurangi ya untuk mencegah penyebaran virus corona. Maka dari itu akses fisik ke persediaan atau ke institusi tersebut terbatas kan. Maka dari itu pemeriksa harus mencari prosedur alternatif guna melakukan prosedur observasi fisik tapi tidak secara langsung mengunjunginya, misalkan melalui video lewat Zoom atau Google Meet. Yang kedua itu adalah akses ke sistem dan catatan akuntansi itu terbatas. Akses ini kita tahu sendiri ya karena tadi sudah sama karena terbatasnya pergerakan kita ya di masa pandemi. Yang ketiga itu tidak diterimanya konfirmasi atas akun dapat mengakibatkan batasan ruang lingkup. Sebenarnya ketika konfirmasi atas akun tidak diterima pada masa yang normal itu tidak mengakibatkan batasan ruang lingkup, tapi pada kondisi COVID ini gitu, di mana terbatasnya pergerakan baik pemeriksa maupun organisasi yang diperiksa itu, makanya sangat penting sekali konfirmasi atas akun ini. Yang keempat itu adalah setiap peristiwa kemudian harus dipastikan telah diidentifikasi dan tercermin dalam laporan keuangan. Next, Mbak. Mas. Yang ketiga itu adalah publikasi dari Financial Reporting Council yang menyebutkan bahwa
memberikan peringatan bahwa entitas mungkin harus menunda pemeriksaan laporan keuangan tahunan karena pandemi COVID dan karenanya adanya kesulitan dalam melakukan pemeriksaan disebabkan oleh larangan perjalanan dan karantina. Dalam keadaan ini, waktu tambahan diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan sehingga mengakibatkan resiko menunda pelaporan keuangan bagi entitas. Maka dari itu, FRC mengingatkan pemeriksa untuk mempertanyakan kecukupan pengungkapan yang dibuat oleh entitas tentang dampak COVID-19 pada bisnis mereka. Terus yang keempat itu adalah publikasi nasional, yaitu IAPI, Institut Akuntansi Publik Indonesia, yang menyebutkan bahwa beberapa hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja dan kualitas audit selama pandemi COVID-19 meliputi pemerolehan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, peristiwa setelah tanggal pelaporan, kelangsungan usaha, pelaporan dan komunikasi, serta skeptisisme profesional. Jadi itu tadi ya beberapa respon lembaga atau institusi audit maupun akuntansi terhadap pandemi COVID-19. Next, Mbak. Yang selanjutnya itu masuk ke prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan selama masa pandemi. Ini ada 8 ya. Yang pertama itu ada prinsip skeptisisme profesional, yang kedua pemerolehan bukti yang cukup dan tepat, yang ketiga pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material, yang ketiga itu yang keempat komunikasi dengan manajemen entitas dan pihak terkait, yang kelima peristiwa kemudian, yang keenam itu dokumentasi pemeriksaan, ketujuh pengendalian mutu pemeriksaan, dan yang terakhir adalah aspek hukum dalam pemeriksaan. Prinsip-prinsip ini mengacu pada SPKN ya, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Next. Yang pertama yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional itu adalah sikap di mana pemeriksa itu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis mengenai bukti pemeriksaan atau hal-hal lain terkait dengan pemeriksaan. Menghadapi masa darurat ini, pemeriksa harus lebih mengedepankan skeptisisme profesional untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan standar pemeriksaan dan kode etik BPK. Ada kalanya karena di masa pandemi ini kan banyak sekali keterbatasan ya. Jadi keterbatasan ini mengakibatkan pemeriksa tidak dapat melakukan prosedur normal dalam pemeriksaan. Maka dari itu pemeriksa dapat menggunakan prosedur alternatif yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Mas Taufik. Keterbatasan pemerolehan bukti secara fisik nanti ini dapat digantikan dengan dokumen atau media elektronik, harus menjadikan pemeriksa itu waspada terkait dengan validitas bukti pemeriksaan atau adanya kemungkinan pihak yang diperiksa melakukan manipulasi data. Dengan mengedepankan skeptisisme profesional, maka pemeriksa akan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan. Next. Yang kedua, prinsip yang harus diperhatikan itu adalah pemerolehan bukti yang cukup dan tepat. Menurut SPKN PSP 200 paragraf 25 menyatakan bahwa pemeriksa itu harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Jadi jika prosedurnya tepat, maka kemungkinan besar dapat bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Sedangkan menurut standar audit 330, faktor yang menjadi pertimbangan pemeriksa dalam menentukan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat itu ada beberapa, yaitu yang pertama signifikansi potensi salah saji dalam asersi dan dampak material terhadap laporan keuangan. Terus yang kedua, efektivitas respon dan pengendalian manajemen untuk menangani resiko. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh selama pemeriksaan sebelumnya. Yang keempat itu hasil prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan. Yang kelima, sumber dan kehandalan informasi yang tersedia. 6 itu kepersuasifan bukti pemeriksaan.
Yang terakhir itu adalah pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal entitas. Selama masa pandemi ini, pemeriksa perlu mengevaluasi prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan mungkin melakukan perubahan yang relevan terkait dengan respon keseluruhan pemeriksa terhadap kemungkinan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Sebagai contoh, observasi langsung atau perhitungan ulang persediaan di gudang tidak dapat dilaksanakan akibat karantina wilayah, maka pemeriksa perlu mempertimbangkan pelaksanaan prosedur alternatif. Yang prinsip yang ketiga yang perlu diperhatikan, next, Mas, yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material. Jadi prosedur penilaian risiko yang memadai itu diperlukan untuk pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material pada laporan keuangan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari wabah COVID-19, pemeriksa harus melakukan penilaian risiko tambahan terkait sejauh mana dampak pandemi COVID-19 akan berpotensi pada adanya salah saji laporan keuangan. Jika memang ada dampaknya, maka tim pemeriksa itu harus mempertimbangkan untuk merevisi penilaian risikonya dan menentukan sejauh mana prosedur pemeriksaan harus dilakukan. Prinsip keempat yaitu komunikasi dengan manajemen entitas dan pihak terkait. Pemeriksa perlu melakukan komunikasi secara tepat waktu kepada entitas yang diperiksa maupun lembaga perwakilan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pemeriksaan, penyajian laporan keuangan entitas yang diperiksa maupun dampak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi ini berdampak pada beberapa prosedur pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan sesuai rencana, sehingga pemeriksa perlu melakukan prosedur alternatif yang perlu dukungan dari pihak entitas. Jadi komunikasi itu dilakukan pertama kan tadi dengan manajemen entitas itu terkait apakah entitas telah mengidentifikasikan dampak pandemi saat ini pada laporan keuangan yang diperiksa. Yang kedua itu pada lembaga perwakilan, komunikasi dengan lembaga perwakilan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap proses penyerahan LHP, pembahasan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta adanya risiko perubahan dalam tata laksana penyerahan hasil pemeriksaan. Next, Mas, yang prinsip kelima itu adalah peristiwa kemudian. Jadi untuk menyajikan laporan keuangan itu kan laporan keuangan pemerintah itu kan harus relevan. Maka dari itu harus salah satunya memuat mengenai informasi peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian itu adalah peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Dalam diksionari disebutkan bahwa peristiwa kemudian itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua itu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Pada pandemi COVID ini, dampak pandemi COVID ini bisa dikategorikan sebagai peristiwa kemudian yang memenuhi unsur poin kedua tadi, yaitu peristiwa kemudian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, sehingga tidak memerlukan penyesuaian saldo laporan keuangan tahun 2019. Next, selanjutnya sehubungan dengan pandemi COVID ini, pemeriksa harus mengidentifikasi apakah seluruh dampak COVID-19 itu mengharuskan pengungkapan dalam laporan keuangan telah dilakukan secara tepat. Nah, prosedur yang dapat dilakukan oleh pemeriksa antara lain yaitu yang pertama itu menelaah kebijakan publikasi, risalah rapat yang berkaitan dengan
penanganan COVID-19. Jadi pemeriksa harus mendapatkan informasi antara lain terkait dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh entitas, bentuk kegiatan yang dilakukan, pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan, kebijakan anggaran yang dilakukan, dan sebagainya. Nanti berdasarkan data tersebut, pemeriksa menganalisis sejauh mana dampak COVID-19 ini bersifat material atau tidak, dan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan tahun 2019 atau tidak. Yang kedua itu, pemeriksa dapat meminta keterangan pada manajemen terkait apakah dampak pandemi COVID-19 ini dinilai sebagai peristiwa yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu adalah apabila terdapat peristiwa kemudian yang diungkapkan dalam laporan keuangan, pemeriksa harus menilai dan menentukan apakah hal tersebut sudah digambarkan secara lengkap dan tepat dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah prinsip keenam, yaitu dokumentasi pemeriksaan. Jadi setiap prosedur dan pertimbangan profesional yang dilakukan oleh pemeriksa itu harus didokumentasikan, termasuk juga bentuk komunikasi digital yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk digital ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumentasi pemeriksaan secara fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokumen itu adalah data, catatan, atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk atau corak apapun. Jadi sama ya kekuatan hukumnya, kekuatannya. Terus ini juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Next. Yang ketujuh itu adalah pengendalian mutu pemeriksaan. Jadi PKN PSP 100 paragraf 12 mengatur bahwa pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan LHP adalah tepat sesuai dengan kondisinya. Jadi keyakinan memadai itu adalah keyakinan yang tinggi namun bukan absolut bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Perubahan kondisi yang muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan ini berdampak pada meningkatnya risiko pemeriksaan. Oleh karena itu, prosedur dan kebijakan pengendalian mutu dalam penugasan, termasuk supervisi review berjenjang, harus lebih ditekankan. Pejabat struktural pemeriksaan dan pejabat fungsional pemeriksaan harus merancang dan menetapkan metode, bentuk, dan media sistem manajemen mutu yang disesuaikan dengan kondisi pemeriksaan. Next. Yang aspek ke-8 itu adalah aspek hukum, prinsip ke-8 adalah aspek hukum dalam pemeriksaan. Jadi pemeriksa harus mempertimbangkan aspek hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan selama kedaruratan. Beberapa resiko hukum yang perlu dipertimbangkan gitu. Contohnya itu adalah yang pertama, potensi penyampaian LHP kepada entitas, laporan hasil pemeriksaan kepada entitas dan lembaga perwakilan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Yang kedua itu adalah potensi gugatan hukum terhadap laporan hasil pemeriksaan, khususnya pada kondisi terdapat perubahan opini pemeriksaan dibandingkan laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan atas substansi lain dari laporan hasil pemeriksaan yang diakibatkan prosedur pemeriksaan yang memadai tidak dapat diterapkan. Yang ketiga itu adalah potensi gugatan hukum terhadap pemeriksa disebabkan praktik pemeriksaan yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SPKN. Jadi pemeriksa perlu berkonsultasi dengan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara atau sebagian hukum BPK untuk atas proses pemeriksaan yang telah dirancang atau telah dilakukan untuk memitigasi risiko di atas. Yang selanjutnya adalah mengenai penerapan standar audit yang perlu mendapat perhatian pada masa pemeriksaan di masa pandemi COVID-19.
Ini berbagai publikasi tadi yang sudah saya sebutkan di awal terkait audit mengingatkan bahwa kondisi darurat, dalam kondisi darurat ini pemeriksa tetap harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar. Nah, berdasarkan SPKN PSP 100 paragraf 32 ini menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN juga memberlakukan standar audit yang dimuat dalam standar profesional akuntan publik, yaitu SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Publik sepanjang tidak diatur dalam SPKN. Ini beberapa standar audit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dampak pandemi itu yang ada 6 ya, yaitu SA 315, SA 260, SA 330, SA 501, SA 560, dan SA 570. Saya akan jelaskan lebih detailnya di penjelasan berikutnya. Next aja, Mbak. Yang pertama itu adalah standar audit 315, yaitu tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Jadi pada masa ini, pandemi ini, pemeriksa harus mempertimbangkan implikasi COVID-19 ketika memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya dan beberapa hal terkait sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Menyediakan suatu basis untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan maupun tingkat asersi. Yang kedua itu penilaian risiko pada tingkat asersi dapat berubah selama pelaksanaan pemeriksaan sejalan dengan diperolehnya bukti pemeriksaan tambahan. Yang ketiga itu pemahaman pemeriksa atas pengendalian internal entitas termasuk lingkungan pengendalian dan perubahan strategi pengandalan pada pengendalian internal dalam menentukan respon terhadap risiko salah saji material yang diidentifikasi. Yang selanjutnya itu adalah standar audit nomor 260, yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Berdasarkan SA 260 ini, pemeriksa perlu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar masing-masing memiliki pemahaman terkait konteks pemeriksaan dan dapat tercipta hubungan kerja yang mendukung. Sehubungan dengan COVID-19 ini, pemeriksa harus mengkomunikasikan berbagai hambatan dalam pemeriksaan yang ditemukan, antara lain misalnya keterlambatan signifikan oleh manajemen dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan pemeriksa. Yang kedua, waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan pemeriksaan. Yang ketiga itu tidak tersedianya informasi yang diharapkan oleh pemeriksa. Yang keempat itu usaha ekstensif yang tidak terduga yang diperlukan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selanjutnya adalah standar audit 330, respon auditor terhadap risiko yang dinilai. Jadi pemeriksa itu harus perlu melakukan perubahan yang relevan terkait dengan respon keseluruhan terhadap kemampuan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat selama pandemi COVID. Bisa menggunakan prosedur. Jika tidak bisa menggunakan prosedur normal, bisa menggunakan prosedur alternatif. Yang pemeriksa juga harus memberikan perhatian khusus pada evaluasi terhadap keseluruhan penyajian laporan keuangan, termasuk pertimbangan apakah pengungkapan laporan telah memadai serta kesimpulan pemeriksa terhadap kecukupan dan ketepatan bukti telah diperoleh. Selanjutnya adalah standar audit nomor 501, yaitu bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Jadi dalam masa pandemi COVID ini, pemeriksa harus memberikan perhatian khusus dalam hal dampak pandemi COVID-19 terhadap beberapa hal. Contohnya itu yaitu pengujian eksistensi persediaan yang material, sama evaluasi pengungkapan atas adanya litigasi dan klaim untuk tahun 2019 yang mungkin muncul atas suatu prestasi entitas akibat dampak COVID-19. Yang kelima itu adalah standar audit 560, yaitu peristiwa kemudian. Disebutkan bahwa pemeriksa harus melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.
untuk bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan yang mengharuskan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait pandemi COVID-19 telah diidentifikasi. Pemeriksa harus mengkomunikasikan kepada manajemen entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pandemi COVID-19 yang berdampak material jika tidak diungkapkan dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Jadi nanti pemeriksa harus mengevaluasi apakah pengungkapan tersebut telah dilakukan secara memadai. Pemeriksa juga harus meminta kepada manajemen entitas untuk memberikan suatu representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan SAP telah disesuaikan atau diungkapkan. Yang terakhir adalah pemeriksa telah tetap mempertimbangkan materialitas penyajian laporan keuangan. Next, Mbak. Mas. Jadi ini contoh peristiwa terkait dengan pandemi COVID-19 yang perlu dianalisis dampaknya pada laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah di sini termasuk laporan di dalamnya termasuk laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan kementerian lembaga, dan laporan keuangan Pemda. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh ya, misalnya di laporan keuangan pemerintah pusat. Itu di sini contoh pengungkapannya itu ada diperlukan misalkan pengungkapan dampak dari Perpu nomor 1 tahun 2020 antara lain tentang kebijakan pelebaran defisit yang melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Yang kedua itu penambahan jumlah utang pemerintah termasuk restrukturisasi utang pemerintah yang telah dilakukan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Terus yang kedua itu misalkan rencana program penanganan krisis di tingkat LKPP dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan. Contohnya lainnya bisa dibaca ya untuk menghemat waktu. Next, Mbak. Next slide aja. Selanjutnya yang terakhir standar audit yang terakhir itu adalah standar audit 570 yaitu kelangsungan usaha atau going concern. Jadi pemeriksa bertanggung jawab untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan Suaranya kok kecil ya? Sepertinya terputus ya, Pak. Sinyalnya nggak stabil, katanya. Iya, tiba-tiba Putus ya? Dari mana sih beliau? Dari Kulon Progo kayaknya, Pak. Izin saya lanjut bacakan saja ya, Pak ya. Ya. Baik. Tadi sampai standar audit nomor 570 yaitu tentang kelangsungan usaha, going concern dari entitas yang diperiksa. Jadi evaluasi atas kelangsungan usaha harus dipertimbangkan oleh pemeriksa dari LKPP atau LKPD, khususnya terkait dengan penilaian dilakukan oleh auditor independen yang memeriksa BUMN ataupun BUMD. Oleh karena itu, pemeriksa harus melakukan komunikasi dengan auditor BUMN atau BUMD tersebut untuk melihat penilaian. Komunikasi dengan auditor BUMN atau BUMD itu meliputi hal-hal pertama, apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang merupakan suatu ketidakpastian material sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah penggunaan asumsi going concern sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Serta yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Pemeriksa harus menilai apakah ketidakpastian material berdasarkan laporan keuangan BUMN atau BUMD dapat berdampak pada penyertaan modal pemerintah pada BUMN atau BUMD tersebut. Apabila terdapat dampak yang material, pemeriksa harus mengungkapkannya pada laporan keuangan pemerintah yang diperiksa.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang pelaksanaan prosedur alternatif dan pelaporan oleh Mas Taufik. Oke, terima kasih Mbak Tiffany. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur alternatif dan pelaporan ya. Jadi prosedur alternatif itu tadi sebelumnya sudah disinggung oleh Mbak Marah, itu kurang lebih itu prosedur alternatif itu adalah cara-cara lain, cara alternatif bagaimana pemeriksa BPK mengumpulkan bukti atau melakukan pemeriksaan kepada auditinya dalam kondisi darurat ini ya, atau yang nggak bisa tatap muka. Nah, di sini berdasarkan surat SE-nya BPK nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 di lingkungan pelaksanaan BPK, pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang memerlukan tatap muka atau pertemuan fisik atau face-to-face ditunda sampai kondisi aman yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai arahan pemberi tugas pemeriksaan. Nah, sementara prosedur pemeriksaan yang memerlukan tatap muka atau pertemuan fisik ditunda, pemeriksaan dapat melaksanakan prosedur alternatif dengan antara lain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau pilihan lainnya untuk menghindari terjadinya kontak fisik. Next slide. Nah, di sini dalam juknis ini BPK sudah memberikan pedoman bagaimana cara menyusun prosedur alternatif tersebut. Nah, dalam merancang prosedur alternatif tersebut harus memperhatikan 3 hal ya kurang lebih. Pertama itu ada penilaian risiko, yang kedua estimasi salah saji dan pengaruh risiko yang telah diidentifikasi terhadap penyajian laporan keuangan, dan yang ketiga itu mempertimbangkan waktu dan kondisi penerapannya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama itu penilaian risiko. Nah, sehubungan dengan pandemi COVID-19, pemeriksa perlu melakukan penilaian risiko tambahan untuk menilai apakah terdapat risiko kesalahan penyajian laporan keuangan sebagai dampak COVID-19. Dan jika ada, maka pemeriksa melakukan revisi penilaian risiko awal. Hal ini terjadi karena mungkin kondisi saat ini itu BPK itu ada yang sudah mulai melakukan pemeriksaan awal sebelumnya ya, sudah mulai mungkin sebelum terjadi COVID ini sudah melakukan pemeriksaan. Jadi sudah ada penilaian risiko yang dibuat oleh pemeriksa BPK. Nah, karena terjadi kondisi darurat ini, COVID ini, jadi penilaian risiko yang mungkin sudah dibuat itu perlu ditambahkan penilaian risiko lagi yang berhubungan dengan risiko yang mungkin terjadi akibat COVID ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan prosedur pemeriksaan lanjutan, yaitu pengujian penilaian dan prosedur substantif. Dengan berbagai kendala dikarenakan pembatasan sosial, maka pemeriksa harus mengembangkan prosedur alternatif yang responsif terhadap penilaian risiko pada area-area atau akun-akun yang dinilai mengandung potensi salah saji material. Next. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu estimasi salah saji dan pengaruh risiko yang telah diidentifikasi terhadap penyajian laporan keuangan. Nah, di sini sebagai bagian dari penilaian risiko, pemeriksa juga harus mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi, apakah berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Apakah terdapat potensi salah saji material yang berdampak pada penyajian laporan keuangan, serta apakah terdapat risiko signifikan terkait fraud. Penilaian atas nilai salah saji material harus dipertimbangkan dalam merancang prosedur lanjutan. Next, Mbak. Yang ketiga yang harus diperhatikan itu mempertimbangkan waktu dan kondisi penerapannya. Di sini dalam mengembangkan prosedur alternatif harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kondisi yang ada pada masa pandemi. Ya, yang diutamakan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Dan apabila berbagai upaya pemeriksaan tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, maka pemeriksa harus mempertimbangkan dampaknya pada opini pemeriksaan. Next. Di juknis ini juga ada di juknis ini memberikan beberapa contoh-contoh prosedur alternatif ya yang berdasarkan teknik audit kunci. Di sini di juknis ini banyak contohnya. Di sini mungkin saya mengambil 3 contoh yang dapat dilakukan ya untuk prosedur alternatif. Contoh pertama itu untuk teknik
audit kuncinya inspeksi dokumen dengan asersi keterjadian, kelengkapan, akurasi, visa batas, klasifikasi, hak dan kewajiban penilaian alokasi. Nah, prosedur alternatif yang dapat dilakukan yaitu inspeksi dilakukan atas dokumen-dokumen elektronik. Untuk dokumen-dokumen dengan kapasitas yang besar dapat menggunakan aplikasi berbagi dokumen seperti Google Drive, dan jika tidak memungkinkan melalui Google Drive, maka dapat menggunakan media penyimpanan seperti CD, DVD, external hard disk atau flash disk, dan menyampaikan menggunakan kurir dengan pengamanan yang memadai dan memperhatikan prosedur pengiriman barang dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemeriksa juga dapat meminta remote access terhadap sistem pelaporan keuangan entitas, dan jika hal ini memungkinkan, pemeriksa untuk menguji pencatatan dan penatausahaan entitas. Next. Itu untuk contoh yang kedua, itu untuk teknik audit kuncinya permintaan keterangan dengan asersi keterjadian, kelengkapan, klasifikasi, hak dan kewajiban penilaian. Prosedur alternatifnya dapat dilakukan yaitu melakukan permintaan keterangan atau permintaan penjelasan, klarifikasi atau konfirmasi lisan ke entitas dapat dilakukan melalui video conference dan direkam. Dan pemeriksa harus memastikan bahwa individu yang memberikan keterangan secara lisan telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang diharapkan untuk memberikan pernyataan penjelasan terkait tujuan permintaan keterangan tersebut. Next. Nah, contoh yang ketiga ya untuk teknik audit kuncinya perhitungan kembali dan akhirnya akurasi penilaian alokasi. Prosedur alternatif yang dapat dilakukan yaitu perhitungan ulang dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen elektronik. Untuk dokumen-dokumen dengan kapasitas data yang besar dapat menggunakan aplikasi berbagi dokumen seperti Google Drive. Ini kurang lebih sama seperti contoh yang pertama lagi ya. Itu mungkin ada contoh-contoh lain masih banyak, bisa teman-teman lihat di juknisnya yang CAP 4 BPK itu ya. Nah, di sini dalam melaksanakan prosedur alternatif ini pastilah dihadapkan oleh beberapa kendala yang ada ya. Mungkin ada contoh-contoh kendalanya itu ada respon atas permintaan dokumen konfirmasi kepada pihak yang diperiksa melalui mungkin surel, aplikasi WA ataupun telekonferensi, terkadang tidak selalu cepat direspon. Atau juga kendala kedua itu keterbatasan untuk memperoleh dokumen karena tidak seluruh dokumen dalam bentuk soft copy, terutama dokumen bukti pertanggungjawaban, atau keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan scan. Yang ketiga, mungkin dukungan dan kualitas jaringan internet belum seluruhnya memadai, dan mungkin masih banyak lagi kendala yang dihadapi untuk menjalankan proses alternatif ini. Next. Nah, jika mungkin kendala-kendala tersebut tentu akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur alternatif ini. Nah, mungkin dalam kondisi prosedur alternatif tidak dapat dilakukan, maka pemeriksa harus mengevaluasi kembali kecukupan bukti yang diperoleh dan nampaknya terhadap penyajian laporan keuangan. Nah, dan untuk memberikan informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi selama pemeriksaan, jadi pemeriksa menyajikan informasi kendala tersebut kepada LHP pada bagian gambaran umum pemeriksaan. Next. Nah, selanjutnya di representasi manajemen. Jadi di sini pemeriksa harus meminta representasi manajemen yang dibuat oleh entitas menambahkan atau memodifikasi surat representasi manajemen yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dihadapi, mungkin yang berakibat mungkin akibat dari COVID ini terhadap entitas manajemen dimasukkan ke dalam representasi manajemen. Jadi baik itu sebelumnya manajemen sudah menyampaikan surat representasi manajemennya ya. Jadi pemeriksa meminta manajemen memodifikasi surat representasi manajemen tersebut. Next. Ini contoh-contoh informasi tambahan yang dapat ditambahkan pada surat representasi manajemen ya. Yang pertama, contohnya mungkin pernyataan bahwa entitas telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi COVID-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada laporan keuangan per 31 Desember 2019.
Yang kedua itu pernyataan bahwa entitas telah menyajikan dalam laporan keuangan dan telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu perumusan opini. Jadi mungkin terakhir setelah melakukan prosedur alternatif untuk melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti, mungkin hal terakhir yang dilakukan oleh pemeriksaan itu melakukan perumusan opini. Di sini dalam melakukan perumusan opini dalam keadaan darurat ini ya, jadi standarnya itu tetap sama dengan keadaan normal, jadi kriteria tetap sama, jadi mungkin nggak ada kompromi ya. Jadi standarnya tetap sama seperti tadi kurang lebih dijelaskan oleh Mas Benta tadi ya. Jadi kriteria-kriteria masing-masing opini, apakah itu WTP, WDP, dan lain-lain, itu tetap sama pada masa darurat ini standarnya. Nah, tentu juga tapi masa darurat ini atau COVID ini tentu dapat mempengaruhi lah laporan keuangan di laporan keuangan entitas atau juga dalam proses pemeriksaan atau proses audit. Nah, sehubungan dengan itu, apabila sehubungan dengan pandemi ini, apabila pemeriksa menilai bahwa pengungkapan dalam CALK atas dampak pandemi COVID-19 demikian penting atau fundamental bagi pemahaman penggunaan laporan keuangan, maka pemeriksa dapat memberikan sebuah paragraf penekanan suatu hal atau PSH ya, atau judul lain yang sesuai. Nah, penambahan PSA terkait dampak pandemi ini pada bagian opini pemeriksa bisa berbeda-beda antara pemeriksaan pada entitas yang satu dengan yang lain, tergantung ada tidaknya informasi yang ingin ditekankan oleh pemeriksa dan arti penting informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan. Next. Nah, selanjutnya apabila pemeriksa merasa kondisi pandemi ini menyebabkan terjadinya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan di luar kendali entitas, maka pemeriksa dapat mencantumkan kondisi tersebut dalam paragraf hal lainnya. Jadi bedanya di sini kalau untuk paragraf hal lainnya ini mungkin bisa dicantumkan jika kondisi COVID ini mempengaruhi dalam proses pemeriksaan auditor. Sedangkan untuk yang dicantumkan di PSH sebelumnya itu bagaimana kondisi COVID itu mempengaruhi laporan keuangan entitas. Ya mungkin demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Jadi bagian terakhir dari juknis ini menjelaskan tentang pemberlakuan, pemutakhiran, dan juga pemantauan petunjuk teknis. Jadi juknis ini merupakan acuan umum, sedangkan penerapan di lapangan ini dapat dimodifikasi sesuai dengan pertimbangan profesional pemeriksa dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip utama yang telah diatur. Nah, juknis ini pun merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan atau kondisi lain. Pemutakhiran ini dapat berubah perubahan juknis tersebut ataupun penjelasan atas substansi juknis. Penerapan juknis ini pun juga perlu dipantau, sehingga kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat tetap terjaga. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan masukan dan juga saran tertulis dari para pengguna dapat disampaikan kepada Subdirektorat Bank Pemeriksaan Keuangan. Kemudian sekarang kita akan melihat skenario pemeriksaan pada masa darurat. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi laporan keuangan unaudited belum diserahkan kepada BPK. Nah, pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPK. Pertama, pada tahap perencanaan diperlukan komunikasi dengan pimpinan entitas yang diperiksa tersebut dan juga diperlukan arahan terkait waktu pelaksanaan pemeriksaannya. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan juga pelaporan serta perumusan opini belum ada kegiatan dilakukan karena memang belum diserahkan kepada BPK kan laporan auditornya. Lanjut, kondisi yang kedua itu di mana laporan keuangan ini unaudited sudah diserahkan namun pemeriksaan belum dimulai. Jadi kegiatan dilakukan pada tahap pelaksanaan itu ada 4 poin utamanya. Pertama, dipertimbangkan keselamatan pemeriksa dan juga entitas yang diperiksanya. Kemudian melakukan penilaian risiko. Apabila terdapat risiko kesalahan penyajian laporan keuangan akibat dampak dari COVID-19, maka diperlukan revisi penilaian risiko awal tersebut. Kemudian pemeriksa mengembangkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, dan juga mengoptimalkan pengendalian mutu serta penjaminan mutu melalui teknologi informasi dan komunikasi jarak jauh.
Sedangkan pada tahapan pelaporan dan perumusan opini, ada 6 kegiatan yang harus diperhatikan. Pertama, perumusan opini yang sesuai dengan SA 700, lalu sesuai dengan SA, maaf, itu kepotong ternyata, SA 700, SA 705, serta SA 706. Kemudian pemeriksa memberikan opini WTP apabila melalui prosedur alternatif yang telah dilakukan, ini pemeriksa yakin bukti pemeriksaan cukup dan tepat. Opini WDP apabila dengan prosedur alternatif, pemeriksa tidak mampu mendapatkan pemeriksaan bukti yang cukup dan tepat, dan ada kemungkinan dapat salah saji yang tidak terdeteksi. Namun, salah saji tersebut tidak bersifat pervasif maupun material. Kemudian opini tidak memberikan pendapat, diberikan apabila pemeriksa melalui prosedur alternatif ini tidak mampu mendapatkan bukti pemeriksaan cukup dan tepat, dan ada kemungkinan dapat salah saji yang tidak terdeteksi, yang bersifat material dan juga pervasif. Opini tidak wajar diberikan apabila pemeriksa telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, namun menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individu maupun secara agregasi, yang sifatnya material dan juga pervasif. Kemudian pemeriksa dapat juga menambahkan paragraf PSA dan juga PHL sesuai kondisi. Baik. Kondisi ketiga itu laporan keuangan telah diserahkan dan tim periksa sedang melakukan pemeriksaan rinci serta penyusunan laporan. Pada tahap pelaksanaan, pada poin yang pertama, kedua, dan juga poin yang keempat itu masih sama seperti pada kondisi yang kedua. Namun di kondisi ketiga, pada kondisi tiga ini pada poin yang C itu ada hal yang berbeda karena pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa juga perlu mengembangkan prosedur alternatif untuk menguji akun-akun yang dinilai belum diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Sedangkan pada tahapan pelaporan dan perumusan opini sama seperti kondisi yang kedua. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Taufik prosedur alternatif apa saja yang ada di Juknis ini. Nah, pada Juknis ini, pada bagian lampiran juga dijelaskan bagaimana implementasi prosedur alternatif tersebut pada akun-akun ketika pemeriksa melakukan prosedur audit tersebut. Jadi ada 12 akun yang akan kita tinjau. Yang akan kita tinjau di sini adalah pertama risiko signifikannya terhadap akun tersebut, asersi utama yang terkait, prosedur pemeriksaan kunci, prosedur pemeriksaan alternatifnya itu bagaimana, kemudian risiko terhadap prosedur pemeriksaan alternatif, risiko dan juga risiko terhadap kecukupan dan ketepatan bukti. Akun yang pertama adalah akun kas. Risiko yang terkait kas ini ada 2. Yang pertama, kas di bendahara yang tidak dilaporkan. Asersinya keberadaan dan kelengkapan. Prosedur pemeriksaan kunci yang dilakukan itu inspeksi fisik, konfirmasi, dan juga permintaan keterangan. Namun, prosedur alternatif yang dapat dilaksanakan dalam masa darurat ini, pertama yaitu pemeriksa melakukan kas opnam melalui video conference dengan didampingi oleh APIP. Kemudian pemeriksa dapat menggunakan hasil kas opnam yang telah dilakukan oleh pemeriksaan interim, kalau itu dapat diyakini kebenarannya. Kemudian pemeriksa dapat juga melakukan konfirmasi bank melalui surat ataupun melalui email dan meminta keterangan ataupun klarifikasi kepada entitas terkait secara tertulis melalui email, melalui video conference yang juga direkam. Nah, kalau misalnya melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi ini memakai aplikasi messaging seperti WA dan semacamnya, maka percakapan tersebut disimpan dan juga disampaikan kepada entitas sebagai bukti pemeriksaan. Risiko yang kedua itu adalah kas yang dibatasi penggunaannya itu tidak dilaporkan. Asersi yang terkait itu hak dan kewajiban serta pula kelengkapan. Prosedur untuk memeriksa risiko ini adalah inspeksi dokumen dan konfirmasi. Sedangkan alternatifnya itu adalah pertama melakukan inspeksi atas dokumen-dokumen secara elektronik. Jika entitas tidak dapat menyediakan arsip elektronik tersebut, maka dipertimbangkan untuk meminta dokumen dari sumber lain atau pihak tiga yang terkait, seperti dari bank. Kemudian melakukan konfirmasi kepada bank atau konfirmasi kepada pihak tiga yang terkait dengan dana titipan tersebut melalui surat atau melalui email atau media elektronik lainnya. Jika dokumen elektronik ataupun konfirmasi bank atau pihak ketiga yang dibutuhkan untuk pengujian ini dirasa tidak cukup buktinya, maka pemeriksa harus mengevaluasi dampaknya terhadap kecukupan bukti, nilai yang terpengaruh, dan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Jika dampaknya material, maka pemeriksa dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi opininya karena ketidakmampuan memperoleh bukti pemeriksaan. Nah, poin C ini adalah prosedur pemeriksaan alternatif yang ada juga untuk akun-akun lainnya. Nanti kita akan lihat ke depannya ya. Nah, risiko terkait
Pemeriksaan prosedur alternatif pada kasus ini adalah pertama kendala jaringan internet, lalu kendala juga untuk menghubungi personal kuncinya. Kemudian ada juga risiko terhadap kecukupan dan ketepatan bukti karena tidak adanya unsur pendadakan atau pengujian secara mendadak terkait case of name, sehingga terdapat risiko entitas telah mengatur atau mengondisikan kas sebelum pengujian, dan akhirnya berpotensi pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan juga tepat. Poin-poin yang perlu diperhatikan juga dalam melakukan pemeriksaan atas kas ini adalah pertama, kegiatan Hopnam harus memperhatikan prosedur keamanan kesehatan, kemudian untuk dokumen-dokumen dan kapasitas yang besar, bisa menggunakan aplikasi berbagai dokumen seperti Google Drive yang tadi sudah dijelaskan, ataupun media penyimpanan lainnya. Lalu terkait dengan permintaan dokumen dapat dikoordinasi dengan APIP dengan memperhatikan prosedur WFH termasuk izin yang diperlukan, dan juga pemeriksa tetap harus berkomunikasi dengan pengendali mutu pemeriksaan. Akun yang kedua adalah akun persediaan, di mana risikonya persediaan tidak dilaporkan dengan kondisi yang senyatanya. Prosedur pemeriksaan kunci untuk akun ini adalah observasi atas pelaksanaan stok Hopnam dan juga menginspeksi dokumen pendukung. Kalau dalam masa darurat ini karena tidak mungkin untuk melakukan secara langsung, maka kita lakukan prosedur pemeriksaan alternatif. Pertama, terkait prosedur analitis detail, yaitu pemeriksa dapat menggunakan hasil perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa interim jika hasil fisik tersebut telah dilakukan, perhitungan hasil fisik tersebut telah dilakukan. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada saat interim, pemeriksa melakukan pengujian untuk menarik ke posisi persediaan per 31 Desember. Pengujian tersebut dapat dilakukan apabila pencatatan mutasi persediaan telah dicatat secara andal. Nah, jika stok Hopnam belum dilakukan oleh pemeriksaan interim, maka pemeriksa dapat menggunakan hasil stok Hopnam yang telah dilakukan oleh inspektorat. Kemudian, pemeriksa meminta dokumen pendukung pengujian mutasi persediaan itu secara elektronik, ataupun melakukan perhitungan fisik secara daring dengan menggunakan media komunikasi seperti Skype atau WA video call. Kemudian yang kedua, apabila dokumen pendukung tidak dapat diandalkan, maka sama seperti yang tadi ya, pemeriksa harus mengevaluasi signifikasi dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, dan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberikan opini WDP. Risiko terkait prosedur ini adalah pengujian hanya bisa dilakukan secara terbatas atas unit tertentu, sehingga sampling jadi lebih sedikit. Kemudian independensi inspektorat sebagai auditor internal secara inheren berpengaruh. Akun yang ketiga adalah akun aset tetap, di mana risikonya adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya, sehingga asersi yang terpengaruh adalah keberadaan, kelengkapan, serta penilaian. Prosedur pemeriksaan kunci yang dilakukan adalah inspeksi dokumen, inspeksi fisik atas aset tetap, dan juga permintaan keterangannya. Nah, untuk melakukan ini, prosedur alternatif yang dilakukan itu pertama, pemeriksa melakukan uji petik dengan fokus pada aset tetap yang dinilai berisiko tinggi. Pemeriksa dapat meminta foto-foto atas aset, ataupun atas mutasi tahun berjalan, atau jika diperlukan dapat meminta bahkan data foto satelit dari lapan. Untuk tindak lanjut atas aset yang tidak diketahui keberadaannya, pemeriksa dapat meminta pihak terkait untuk live share location ataupun menunjukkan melalui map live. Kemudian, tim pemeriksa mengevaluasi pemenuhannya yang dikaitkan dengan asersi yang diuji. Analisis atas risiko dapat diidentifikasi oleh pemeriksa antara lain melalui analisis dokumen-dokumen kontrak yang telah diperoleh, hasil pengujian pada saat pemeriksaan interim, analisa proses pengadaan secara e-procurement, pemahaman atas berita di media massa, termasuk konfirmasi yang telah dilakukan kepada pihak ketiga. Selain analisis yang tadi telah disebutkan, pemeriksa juga perlu meminta keterangan atas hal-hal signifikan yang dilakukan melalui media surel, video conference, atau media lainnya yang didokumentasikan. Kemudian, risiko yang terkait dengan pelaksanaan prosedur alternatif ini adalah organisasi perangkat daerah, OPD, atau personel kunci yang terlibat langsung atas maintenance dari aset tetap ini terlibat dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Kemudian, audite tidak dapat selalu dihubungi dan atau tidak dapat melakukan telekonferensi. Adanya kualitas jaringan internet yang rendah dan juga letak aset yang tersebar, sehingga memungkinkan entitas dapat saling meminjam untuk aset yang sama ataupun yang serupa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa lebih lanjut adalah pertama, diperhatikan kevaliditas dari dokumen digital yang disampaikan. Juga diperhatikan, mempertimbangkan metode penyampaian bukti-bukti digital. Kemudian pemerintahan foto satelit dari lapan harus dikomunikasikan kepada pengendali mutu pemeriksa serta memperhatikan waktu
pemenuhan dokumen dan dampaknya terhadap jadwal pemeriksaan. Berikutnya adalah akun kewajiban, di mana risikonya ini kewajiban tidak disajikan secara memadai oleh entitas. Pemeriksaannya dilakukan melalui inspeksi dokumen, permintaan keterangan, dan juga konfirmasi. Sedangkan prosedur alternatifnya itu adalah berdasarkan analisis risiko pada pemeriksaan interim, pemeriksa meminta dokumen-dokumen terkait penyajian kewajiban tersebut secara elektronik. Lalu dilakukan analisis atas kontraknya, atas transaksi, informasi litigasi, ataupun kejadian dapat berimplikasi pada timbulnya kewajiban tersebut. Juga diperiksa apakah kewajiban yang timbul itu telah disajikan dan diungkapkan pada laku secara memadai. Permintaan keterangan atau klarifikasi kepada entitas ataupun kepada pihak eksternal itu dapat dilakukan secara elektronik, melalui email, melalui conference, surat, dan perlu untuk direkam. Termasuk apabila dilakukan melalui aplikasi messaging. Jika dokumen yang diperlukan itu secara penjelasan tidak dapat diperoleh secara memadai, namun nilai itu material, maka pemeriksa perlu mengevaluasi dampaknya terhadap opini atas laporan keuangan. Akun berikutnya adalah akun belanja barang dan jasa, di mana di sini memiliki dua risiko ya. Pertama itu belanja barangnya fiktif dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi yang diterima. Prosedur alternatif yang dapat dilakukan itu adalah pertama, pemeriksa mendapatkan dokumen-dokumen terkait secara elektronik, misalnya dokumen pertanggungjawaban berupa surat perintah pencairan dana atau SP2D, kontrak, minta BA, berita acara pembayaran, BA syarat terima pekerjaan, dan seterusnya. Yang dilakukan analisis serta pemetaan keterangan ini menggunakan email atau video conference. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa belanja barang telah dilakukan sesuai kontrak dan prosedur pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. Untuk menunjukkan bukti keterjadian dan keberadaan dari barang atau jasa tersebut, tim pemeriksa dapat meminta foto-foto pekerjaan yang dikaitkan dengan laporan-laporan kemajuan fisik. Kemudian, tidak lupa juga untuk meminta keterangan atau klarifikasi kepada pejabat terkait ataupun kepada pihak ketiga dilakukan secara tertulis melalui email ataupun video conference ataupun aplikasi messaging yang juga direkam. Kemudian, risiko yang kedua adalah belanja perjalanan dinas fiktif, di mana asersi yang terpengaruh adalah asersi keterjadian. Prosedur pemeriksaan kuncinya adalah inspeksi dokumen SPJ, surat pertanggungjawaban, dan juga konfirmasi eksternal. Prosedur pemeriksaan alternatifnya itu terdiri dari pertama, inspeksi dokumen secara elektronik. Lalu itu dilakukan ujian melalui portal e-audit dan atau konfirmasi kepada maskapai penerbangan atau perusahaan transportasi lainnya. Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi yang di atas, dilakukan inspeksi dokumen permintaan keterangan kepada pelaksana perjanjian tersebut ataupun inspeksi dokumen secara elektronik untuk mendukung hasil konfirmasi. Misalnya, dengan menganalisis salinan digital bukti penginapan atau akomodasi, kwitansi, dan juga surat perjalanan dinas, ataupun hard copy dokumen yang dikirim entitas melalui ekspedisi, dan tetap mengutamakan prosedur keselamatan serta kesehatan. Nah, atas pelaksanaan prosedur pemeriksaan alternatif tersebut, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan oleh auditor. Pertama, adanya keterbatasan waktu, SDM, dan juga kemampuan alat untuk melakukan scan dokumen. Kemudian, pengiriman soft copy hasil scan ini terkendala jaringan internet atau kuota pengiriman jika filenya cukup besar, dan juga pengiriman dokumen dalam bentuk hard copy ini membutuhkan waktu yang lama, dan juga meningkatkan risiko penularan COVID-19. Kemudian pada akun belanja hibah dan juga bantuan sosial, ada risiko belanja hibah dan bansos ini fiktif. Prosedur pemeriksaan kuncinya itu inspeksi dokumen, pemerintahan keterangan, dan juga konfirmasi untuk mengkonfirmasi adanya keterjadian dan juga akurasi. Sedangkan prosedur alternatif yang dilakukan, pertama, menginspeksi dokumen digital ya, misalnya digital, termasuk hasil pemeriksaan aktif, dipelajari dan juga dianalisis kelemahan-kelemahannya. Kemudian diminta keterangan pada pengelola hibah atau bansos, bahkan juga kepada pihak terkait yang menerimanya, untuk melihat bagaimana entitas menerapkan pengendalian atas belanja hibah atau bansos tersebut. Nah, wawancara ini dapat dilakukan melalui video conference ataupun secara tertulis melalui email. Kemudian yang ketiga, menguji dengan melakukan inspeksi dokumen sesuai dengan hasil penilaian risiko, melakukan konfirmasi uji petik pada tadi pihak penerimanya, dan juga harus menilai dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan apabila pemeriksa tidak dapat memulai dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada belanja modal, risiko yang terjadi adalah belanja modal ini fiktif dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi yang diterima. Asersinya keterjadian, klasifikasi, kelengkapan, serta akurasi.
Prosedur pemeriksaan kuncinya itu ada inspeksi dokumen, inspeksi fiksi belanja modal, juga permintaan keterangan. Prosedur pemeriksaan alternatif yang dapat dilakukan, pertama itu pemeriksa mengusulkan kepada pengendali mutu untuk meminta foto-foto pekerjaan yang dikaitkan dengan laporan-laporan kemajuan fisik. Apabila diperlukan, meminta data foto satelit. Kemudian, tim dapat mengevaluasi pemenuhannya dikaitkan dengan akses yang diuji dengan memperhatikan pertama, ketepatan waktu pemenuhan dokumen, kemudian agar fokus pada kontak-kontak pekerjaan yang berisiko tinggi, kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap opini atas laporan keuangan jikalau dokumen ataupun keterangan tersebut tidak diterima secara memadai oleh pemeriksa. Kemudian diperhatikan juga keaslian atas dokumen-dokumen digital yang disampaikan. Pemeriksa juga dapat mempertimbangkan pengujian fisik yang telah dilakukan dalam pemeriksaan interim ataupun melakukan tes fisik sendiri tapi dilakukan secara daring. Risiko yang mungkin terjadi jika melakukan prosedur ini adalah pertama, pengujian hanya mendasarkan pada dokumen atau bukti formal dan punya risiko pemeriksaan yang tinggi, termasuk terkait kepatuhan dan juga risiko fraud. Nah, apabila terjadi indikasi fraud, maka temuan pemeriksaan ini dipending sampai memungkinkan dilakukannya uji fisik. Atas pendapatan pajak, risiko yang mungkin terjadi adalah pencatatan pendapatan pajak yang tidak sesuai dengan haknya. Prosedur pemeriksaan yang biasa dilakukan itu adalah menginspeksi dokumen dan juga meminta keterangan. Dalam masa darurat ini, dilakukanlah prosedur alternatif, yaitu dengan menginspeksi dokumen digital, termasuk hasil pemeriksaan APIP, kemudian dilakukan permintaan keterangan pada manajemen, serta kepada pihak yang terkait, untuk mempelajari bagaimana entitas menerapkan pengendalian atas pendapatan pajak, di mana kegiatan ini dilakukan melalui video conference ataupun secara tertulis melalui email. Kemudian diuji dengan melakukan inspeksi dokumen terkait pendapatan pajak. Jika pemeriksa tidak dapat memperoleh dokumen-dokumen hasil konfirmasi atau permintaan keterangan, pemeriksa harus menilai dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan. Kemudian dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan dokumen-dokumen elektronik. Akun berikutnya adalah akun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana risikonya adalah PNBP ini tidak dicatat. Sehingga asersi yang terpengaruh adalah asersi keterjadian, kelengkapan, visa batas, penilaian, juga akurasi. Prosedur pemeriksaan kunci dilakukan adalah inspeksi dokumen. Sedangkan alternatifnya sama seperti pendapatan pajak tadi ya, dilakukan inspeksi dokumen secara digital, minta keterangannya pada manajemen maupun kepada pihak yang terkait lainnya dengan menggunakan teknologi informasi yang ada, diuji dengan melakukan inspeksi dokumen dan salinan digital, kemudian melakukan perhitungan ulang. Atas pendapatan asli daerah, risiko yang mungkin terjadi adalah PAD ini belum dipungut sesuai dengan ketentuan. Prosedur pemeriksaan kunci yang dilakukan ini adalah inspeksi dokumen dan juga permintaan keterangan. Sama seperti akun-akun sebelumnya, inspeksi dokumen dan permintaan keterangan ini juga dilakukan via daring. Kemudian yang terakhir adalah akun pendapatan transfer, di mana risikonya ini pendapatan transfer tidak diklasifikasikan secara tepat dan pendapatan transfer belum diterima sesuai dengan haknya serta belum disajikan secara tepat. Aspek utama yang terpengaruh adalah klasifikasi, visa batas, penyajian, dan pengungkapan serta akurasi. Prosedur pemeriksaan kunci dilakukan adalah inspeksi dokumen. Sedang alternatif dilakukan, itu inspeksi dokumennya dilakukan secara salinan digital, termasuk hasil pemeriksaan APIP, dipelajari dan dianalisis kelemahan-kelemahannya, dan permintaan keterangannya diminta menggunakan teknologi informasi yang ada seperti video conference maupun secara tertulis melalui email. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini ada 7 poin. Yang pertama, bahwa LHP harus dilaporkan secara tertulis untuk mekomunikasikan hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Yang kedua, opini audit itu ada 5 jenisnya ya, WTP, WDP, WTP dengan paragraf jelas, tidak wajar, dan juga TMP. Opini audit ini sesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kejadian yang berhubungan dengan ekonomi suatu entitas, terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaporan, dan sebagai bukti untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Kesimpulan yang ketiga, bahwa juknis pemeriksaan keuangan pada masa darurat disusun untuk memberikan acuan bagi pemeriksa dalam mengembangkan strategi pemeriksaan lebih lanjut pada situasi darurat, baik darurat karena pandemi COVID-19 saat ini maupun darurat lain yang memiliki karakteristik serupa. Tujuannya biar pemeriksaan itu tetap dilaksanakan sesuai dengan SPKN. Kemudian ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan selama masa darurat ini.
Pertama ada skeptisisme profesional, pemurahan bukti yang cukup dan tepat, identifikasian dan penilaian psikosoiologi material, komunikasi dengan manajemen entitas dan pihak yang terkait, peristiwa kemudian, dokumentasi pemeriksaan, pengendalian mutu pemeriksaan, serta aspek hukum dalam pemeriksaan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang memerlukan tatap muka atau pertemuan fisik face-to-face ini ditunda sampai kondisi aman, dan juga untuk pemeriksa melakukan prosedur alternatif, antara lainnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau pilihan lainnya untuk menghindari terjadinya kontak fisik. Kemudian, secara umum, proses pemeriksaan opini pada masa darurat ini dan juga pemeriksaan opini seperti biasa itu sama. Namun, hal-hal yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, baik itu dalam laporan keuangan maupun dalam proses audit, perlu diungkapkan dalam paragraf penekanan suatu hal dan juga atau paragraf hal lain. Yang ketujuh adalah penunjuk teknis pemeriksaan keuangan pada darurat ini merupakan acuan umum, sedangkan penerapan di lapangannya dapat dimodifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada yang salah atau ada yang kurang. Sekarang, apakah lanjut ke tanya jawab, Pak, atau bagaimana? Karena sepertinya Pak Alex sudah mulai buka acara ya. Ini tadi kami sudah mendapatkan pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Taufik. Mas Taufik sudah siap untuk dijawab? Oke, ya. Terima kasih Mbak Dev. Ini dari siapa ya Mbak pertanyaannya Mbak? Oh maaf. Ini tadi dari Bang Sofyan. Lupa kasih namanya aja. Ya boleh kalau ya boleh Mas. Coba. Boleh Bang. Pertanyaannya. Oke, terima kasih teman-teman presentator. Presentasinya mantap. Cuman saya jadi timbul pertanyaan nih. Jadi kalau menurut teman-teman presenter nih, dengan adanya aturan update tentang pemeriksaan pada masa darurat ini, apakah pemeriksaan dapat dilakukan seefektif seperti pemeriksaan pada masa normal? Apakah aturan ini dapat menjamin level audit pada titik yang setara pada masa normal? Tadi kalau nggak salah pas Mas Taufik itu ada prosedur alternatif gitu kan. Terus tadi di akhir juga Mbak Feni saya ingat yang bagian belanja modal terdapat risiko yang signifikan untuk jenis belanja modal pada jenis tertentu gitu. Nah, saya jadi penasaran apakah aturan ini dapat mengcover itu gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Sofyan. Mungkin kalau menurut kami ya, apakah aturan ini bisa menjamin apakah nanti pemeriksaannya itu bisa seefektif sampai waktu keadaan normal? Mungkin menurut kami ya belum bisa lah untuk menjamin bisa sampai ke keadaan normal ya. Pasti karena ini kondisinya jauh dari efektif istilahnya. Nah mungkin tapi seenggaknya dengan aturan ini BPK itu atau pemeriksa itu jadi ada panduan lah, jadi ada pedoman untuk melakukan pemeriksaan dalam kondisi darurat daripada nggak ada aturan sama sekali. Kalau nggak ada aturan kan jadi buta itu pemeriksa KPK-nya mau gimana. Jadi seenggaknya bisa membantu dengan aturan ini apakah untuk melakukan pemeriksaan. Tapi untuk menjamin apakah seefektif kondisi normal ya saya rasa ya belum bisa lah. Mungkin ini jauh dari kondisi yang itu ya, kondisi yang efektif, kondisi normal. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin kalau ada pendapat dari teman-teman yang lain, silakan. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain nanti. Mau nambahin sedikit dari jawaban Mas Taufik tadi. Oh yes. Mungkin kalau dari segi pelaksanaan, mungkin memang betul tidak seefektif pada saat normal, Mas Sofyan ya. Tapi dengan adanya Juknis ini, diharapkan hasil yang diperoleh itu setara lah dengan kondisi pada saat normal. Jadi tujuannya kan jelas untuk mendapatkan hasilnya yang penting, yang setara.
dan disitulah dimana pemeriksa dituntut untuk berkreasi bagaimana cara mendapatkan hasil yang sesuai standar pada saat normal gitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman presentator. Apakah ada pertanyaan lagi, teman? Izin tanya mungkin. Nah, ini kalau Ya, Mas. berarti kalau misalkan ini udah dipraktekkan gitu, berarti dokumennya apakah diperbolehkan dalam bentuk soft kayak gitu? Maksudnya apakah berarti sudah tidak memerlukan hard file lagi? Jadi benar-benar sepenuhnya udah digital, terus juga apakah berarti itu masih dianggap apa ya, kekuatan hukumnya sama gitu ke bukti yang tadi yang sifatnya soft file? Kasih. Maaf Mas Haris, mau nanya dulu. Dokumen ini maksudnya dokumen dari yang diperiksa diterima oleh pemeriksa atau dokumen hasil output pemeriksaan kayak LHP atau gimana? Dua-duanya gitu Mbak. Oh, Kalau misalnya inputnya soft file gitu, terus juga nanti LHP-nya juga ternyata kan nggak mungkin nyampein fisik kan ya, atau mungkin dikirim ke Naura ujung-ujungnya. Asli. Nggak Izin waktunya menjawab. sebentar ya Mas. Diskusi dulu ya Mas Faiz. Izin menjawab ya Mas Faiz, mungkin nanti Mbak Feni bisa nambahin atau teman-teman yang lain. Kalau dari dokumentasi pemeriksaan ya, dari dari buktinya itu bisa bentuknya soft file gitu. Jadi bahwa di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemeriksa berwenang untuk meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu dalam bentuk ini menjelaskan bahwa dokumen itu adalah data atau catatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik tertulis di atas kertas atau sarana lain. Jadi di sarana lain ini bisa dalam bentuknya mungkin bisa soft file dan sebagainya. Untuk dokumen LHP kalau tidak salah tadi siapa ya? Mbak Feni apa yang menjelaskan harus fisik ya Mbak? Harus dokumen fisik ya? Kalau dari juknisnya sendiri sih sama seperti tadi Mbak Mara jelasin ya. Jadi disamaratakan semua kalau ada bentuk lainnya yang diperbolehkan diizinkan termasuk dalam bentuk digital. Kalau masalah input dari keterangan dari pihak lainnya atau dari pihak yang diperiksa, memang itu sudah dijelaskan kalau membolehkan salinan digital. Walaupun mau dikasih hard copy itu juga nggak masalah, tapi tetap yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan dari pemeriksa. Kalau terkait dengan LHP-nya itu tidak disebutkan secara gamblang kalau misalnya tidak boleh digital ataupun boleh digital. Tapi kalau menarik ke tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mata, mungkin kita bisa kita simpulkan kalau boleh secara soft copy, tetapi tetap memerlukan hard copy-nya.
Itu sih Mas. Kalau misalnya di pajak sih ya, mungkin sama juga mungkin dengan BPK, saya juga kurang. Kalau di pemeriksa pajak itu, walaupun prosesnya mereka sudah melakukannya secara digital, meminta keterangan dan lain-lain, namun ketika LHP itu tetap memerlukan tanda tangan basah dari kepala kantor. Jadi walaupun surat permintaan keterangan dan lain-lain mereka udah pakai Nadiem, pakai yang barcode itu tanda tangan digital, tapi untuk LHP-nya mereka tetap harus minta tanda tangan basahnya. Itu sih Mas, jadi mungkin kombinasi dari kedua ini pokoknya sama-sama berkekuatan hukum yang tetap nanti. Semoga tidak salah. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Feni. Berarti intinya memungkinkan apa ya, berpotensi lah ya berkembang seterusnya nanti jadi mungkin pakai barcode kayak Nadiem semua gitu ya, pakai digital. Iya mungkin sih Mas. Mbak Vini BTW bukunya di belakangnya banyak ya. Kayak rajin baca. Kayak mau minjem bukunya Mbak Vini, kalau ada yang bisa dipinjemin. Saya japri aja ya Mas ya. Nggak enak ngomong marah-marah di forum tuh nggak enak. Terima kasih Mbak Vini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mana yang belum jelas mungkin. Atau mau diulang lagi presentasinya. Kalau mau diulang saya izin aja Mbak Vini, makasih. Kalau tidak ada, syukurlah. Ya, seakhir saya juga ada lagi nih yang sebelah Festival Transformasi ya.
Baik, saya begini, akan saya umumkan soal MIT kayaknya udah mulai dikumpulkan. Saya belum ngumpul, mungkin hari ini saya akan kumpulkan soal MIT saya. Soalnya kayaknya kasus, saya akan ngasih kasus. Jadi kalau ada kasus, ada soal multiple choice itu bukan dari saya. Kayaknya sih kasus semua. Ya. Nggak tahu juga sih, kayaknya dosen koordinatornya juga belum memutuskan. Tapi beliau meminta ke saya soal kasus. Jadi saya akan kasih soal kasus. Tapi setelah melihat hasil kuis kemarin, saya jadi memiliki optimisme yang sangat tinggi gitu ya. Jadi memiliki optimisme yang sangat tinggi bahwa kalian semua itu akan bisa mengerjakan kasus yang saya buat dengan baik gitu. Jadi nggak usah khawatir. Baca-baca lagi saja SPKN dan juga SPIP, SPKN ya, peraturan-peraturan dasar itu pasti bisa ngerjain ya. Nanti kalau sudah ada informasi dari kalau dosen koordinatornya sudah mulai dosen koordinatornya itu sudah mengambil keputusan soalnya kayak apa, nanti saya akan infokan juga di grup ya. Mungkin begitu. Oh ya, jadi setelah ini kan udah habis nih, kita nggak boleh kuliah lagi sebelum MIT gitu. Betul, Pak. Halo? Kira-kira seperti itu Pak informasinya, Pak. Jadi kita nggak boleh mulai sebelum MIT ya? Iya, benar Pak. Pak. Dari akademik seperti itu Pak. Terus jadi kapan kita kuliah berikutnya lagi nih setelah MIT? MIT-nya kapan? MIT-nya 15 November Pak. 16 November. 2 minggu. 16 November MIT-nya. Berarti 23 November. Tanggal berapa? Tanggal 30 Pak kemungkinan Pak. 30 November. 30 November ya. Siap. Baik, kalau gitu 30 November kita ketemu ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Atau mau sebelum itu? Enggak ya. Kalian belajar lah ya. Belajar dalam rangka MIT ya. Tapi kalian jadi enak ya. Mudah-mudahan besok. Setelah MIT nanti kita akan speed lagi 2 kali sehingga bisa cepat selesai ya. Kalian bisa belajar yang lain. Saya pengen kalian cepat lulus ya kan. Terus kerja lagi. Gitu. Iya gitu. Baik, begitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya. Libur panjang ini kalian pada ngelayap enggak? Pada apa ngelayap ya? Bahasanya apa ya? Ngelayap ya? Pada bertebaran itu enggak? Pada misalnya yang bukan berarti yang di Kulon Progo nggak pengen jalan-jalan kan? Mungkin atau di Makassar dia jalan-jalan ke Bantimurung, ya kan, ke Malino, ke mana, ke pulau apa tuh yang di depan itu Kayangan atau Bidadari ya? Pulau tuh di Makassar ada pulau tuh, saya belum pernah juga. Takut juga katanya kalau udah ke pulau itu nanti akan ke situ terus katanya. Wah, saya bahaya ya, ke situ terus nanti. Nah, jadi hati-hati ya kalau bepergian ya yang dari Kulon Progo misalnya mau jalan-jalan kemana ya. Itu harus hati-hati ya, jaga protokol kesehatan. Jangan berkerumun ya. Kalian udah mahasiswa, udah tingkat 4 lagi ya, udah cukup dewasa untuk tidak mudah mengalami histeria massa. Kalau saya bilang histeria massa ya. Begitu lihat ada artis, wah, ngumpul desek-desekan gitu kan udah nggak begitu lagi ya. Jadi meskipun liburan, tetap keep distance, dingin ya, maksudnya otaknya tetap kepalanya dingin untuk menyadari. Kebanyakan saya lihat meskipun orang udah tua juga kadang nggak bisa dingin ya, begitu dalam kondisi liburan atau ketemu teman-teman, misalnya kalian reuni dengan teman SMA itu udah nggak sadar bahwa itu kadang cipika-cipiki juga, itu kan itu rawan ya. Pedomannya begini, kalian harus menganggap orang itu OTG. Nah sudah, bapak OTG, ibunya OTG, semua OTG, itu lebih bagus. Atau kalian sendiri OTG, jadi kalian harus hati-hati, jangan nulari ke orang lain gitu. Jadi
itu benar, itu dipesankan oleh Bu Menteri. Senin 1 juga begitu pesannya. Ini gawat, libur panjang. Kalau bisa ya dekem di rumah aja ya, tinggal di rumah aja. Cuman ada teman saya bilang kalau dia di rumah saja, anaknya bilang, udah nih Pak, kita membusuk di sini. Gitu kata anak muda sekarang, katanya tinggal di rumah membusuk, ya kan? Maunya bepergian, maunya traveling. Ya bagus, boleh saja traveling, tapi harus protokol kesehatannya ketat. Itu saya pesan saya, pakai masker, bukan supaya nggak tertular, supaya kalian nggak nularin orang lain. Ya, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, kan gitu. Jadi ya itu, terus jangan berkerumun, berdesak-desakan ya. Tetap pikiran tetap dingin, ingat bahwa kita masih di tengah pandemi COVID. Jangan percaya hoax bahwa COVID udah lewat dan kita jadi udah aman, itu jangan. Kita masih tinggi ya. Saya data kemarin itu memang 3.000 tapi rupanya sampelnya cuma 25.000 ya, jelas aja orang biasa sampelnya 40.000 ya. Itu masih di atas 10%. Jadi positivity rate-nya masih di atas 10%, masih tinggi karena WHO patokannya 5%, berarti kita masih 2 kali lebih parah dari rata-rata WHO yang di. Jadi sekali lagi itu pesan saya, jangan lupa yang mau melayap ya hati-hati. Syukur-syukur sih di rumah saja, syukur-syukur di dalam kamar saja gitu kan, nonton drakor apa-apa gitu. Atau belajar untuk meet ya, untuk meet belajar lah. Jalan-jalannya di sekitar rumah saja. Mungkin begitu saja. Terima kasih ya. Sampai jumpa tanggal 30 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. belajar ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Saya live ya, biar aman ya. Ya. Biar aman. Udah aman.